Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mari sini, silakan duduk. Oke. Wah, sendiri aja ya. Bapak kedengeran. Oh, siap. Baik, sebentar ya, aku ambilin minum dulu. Ya, silakan minum. Sudah Pak. Oke. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Al. Mas Al. Iya Mas Oke, Al. Mas Al. Oke, kalau boleh tahu Mas Al rumahnya ada di mana, Mas Al? Kebetulan saya aslinya Jombang sih Pak. Tadi saya terabas di rumah saudara saya di daerah Jembatan Merah karena gitu. dicet. Terus saya curhat ke Bapak. Sekalian curhat ke sini gitu Iya, ya. saya udah jauh banget Pak daerah saya itu. Berarti itu sangat jauh ya, Mas ya. Iya Pak. Jauh Oke. sekali. Mas hari ini gimana ini kabarnya ini? Saya agak-agak gimana gitu Pak rasanya. Oke, kakak kesibukannya apa, kakak? Saya kebetulan sekarang semester 4 sih Pak. Mahasiswa ya berarti? Iya, 4 saya. Oke. Tadi alhamdulillah ya berarti ya. Tadi sebelum kesini udah makan? Ya belum sih Pak. Kayak saya tuh rasanya lemes aja gitu loh, males gitu. Gitu Pak. Belum makan ya, sebentar ya, tak cariin cemilan. Iya Pak. Kalau bisa pizza hut Pak. Oh, kalau ini ntar kamu makan ya nggak apa. Ntar perutnya bisa lumayan keisi. Saya makan Pak ya. Iya ya nggak apa. Agak melempem tapi itu. Iya. Apa kalian? Nah, alhamdulillah. Enak sekali Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Tadi kamu bilang kamu sekarang lagi kuliah ya kak? Gimana kuliahnya? Apakah lancar? Sejauh ini sih masih terlihat aman ya Pak, tapi kayak meskipun ada beberapa hal yang terkadang itu membuat belajar saya itu sekarang semakin menurun. Oke. Berarti pasti ada yang pengen kamu sampaikan ya di sini ya. Baik. Tapi sebelum itu kenalin dulu, aku Isbi Ali Al-Musifi. Kamu bisa panggil saya Kak Billy, Bapak Billy atau apalah, bebas nyamannya kamu aja. Kalau gitu Gitu saya manggilnya Pak Aceh ya. oh gitu Pak. Oke, Iya. siap. Nggak apa. Pak Bebas Alimi. deh, bebas. Pak Alimi boleh. Oke, Pak Alimi juga boleh. Oke, bebas. Tadi kamu sempat bilang kan kalau belakangan ini tuh kamu merasa apa ya, kurang diperhatikan oleh keluarga. Sebenarnya apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Jadi ini Pak, apa namanya, saya tuh keluarga saya tuh akhir-akhir ini tuh pada sibuk semuanya seperti itu sama urusannya masing-masing, dan saya tuh merasa kayak saya tuh udah nggak dipeduliin sama mereka seperti itu Pak. Saya bisa memahami itu ya Mas Ical ya. Lalu menurut kamu apa pengaruh yang paling besar dalam situasi seperti ini terhadap kuliah kamu sekarang? Jadi gimana ya Pak, kadang tuh saya ya malas aja gitu loh, kayak sering menunda tugas, terus saya tuh susah konsentrasi seperti itu Pak. Terus di kelas tuh saya pikirannya negatif mulu Pak. Negatif bukan berarti hal-hal yang menjuru ke itu ya Pak, Iya, tapi kayak saya tuh suka overthinking seperti itu Pak. Kira-kira nih ya, kalau lagi di kelas, kalau lagi ada matkul, apa yang paling terasa yang membuat semangatmu itu menjadi turun? Jadi kayak semisal ada dosen gitu Pak menjelaskan pada saya, terus saya tuh kayak males aja nungguinnya. Jadi kayak nggak ada yang masuk gitu, kayak cuman yepingan doang gitu, kayak Pak Patos. Terus Berarti kayak kita tuh seperti kita hadir di kelas, tapi pikiran kita nggak ikut gitu ya Mas ya? Iya Pak, jadi kayak susah, terus nggak ada yang masuk gitu. Siap. Oke. Tenang. Kalau gitu biasanya apa yang kamu lakukan untuk mencoba mengembalikan lagi semangat kamu yang tadi hilang, yang down? Jadi kadang itu saya udah berusaha buat hadir Pak ke kelas, untuk masuk kelas ya, tapi kayak sering juga saya tuh membiarkan
tugas saya itu menumpuk, kayak saya tunda mulu Pak, seperti itu. Iya. Nah, ketika tugas lagi numpuk nih ya, apa yang paling terasa di dalam diri saat menghadapi banyak tugas selalu numpuk? Ya, makin buruk sih Pak kalau misalkan saya tumbuk terus ya. Satu. Jadi saya tuh sangat merasa tertekan Pak kalau tugas saya tuh numpuk gitu. Kayak tenaga itu udah mulai capek lah, kayak udah mau kayak perang gitu Pak, rasanya mau gugur Ada aja itu. tenaga batu mulai. Iya. Iya, paham. Kalau boleh jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa didukung oleh orang terdekat Mas Ical? Jujur, izin Pak, ini izin jujur ya. Jadi saya tuh udah lama sih Pak sebenarnya seperti itu. Jadi kayak mungkin waktu itu awal-awal masih kuliah sih Pak. Jadi terakhir saya tuh didukung sama orang terdekat saya ya. Jadi makin lama itu malah makin buruk seperti itu Pak. Jadi alhasil ya saya ngerasa sendiri aja itu Pak. Nggak sedih siapa Pasti itu sangat membuatmu sulit ya, nggak mudah untuk menjalani itu. Iya Pak. Kira-kira apa yang membuatmu memilih untuk menyimpan semua keluh kesahmu itu sendirian Mas Ical? Jadi saya itu takut Pak, mereka itu nggak bisa memahami saya seperti itu Pak. Terus apa namanya mungkin ya Pak, saya itu nggak mau mereka malah nggak mau ngurusin saya seperti itu Pak. Iya. Seperti itu. Oke, wajar. Kalau kayak gitu, kalau kekhawatiran seperti itu sudah sudah umum terjadi di kalangan mahasiswa. Tapi ini ya, kalau semisal ada temen yang bisa benar-benar mendengarmu tanpa menghakimi, kira-kira kamu mau nggak mencoba untuk lebih belajar terbuka lagi? Mungkin sih saya mau sih Pak, boleh seperti itu. Cuman mungkin saya mau, cuman ya seperti itu Pak. Kalau misalkan emang dia meyakinkan banget ya dan bisa mengerti, ya saya bisa. Alhamdulillah. Berarti artinya sebenarnya kamu itu punya gitu ya keinginan untuk sharing lebih terbuka lagi. Nah, hanya saja butuh orang yang bisa memahami kamu tanpa harus menghakimi gitu. Benar Pak, seperti itu. Siap. Nah, kalau nanti kamu sudah bisa berani untuk bercerita, kira-kira hal apa yang ingin kamu sampaikan supaya hatimu bisa menjadi agak lebih lega? Mungkin saya bakal bilang kalau saya itu capek banget dan butuh banget dukungan dari orang-orang terdekat seperti itu Pak. Dan karena sudah sejauh ini saya itu berusaha sendirian gitu. Oke. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sudah berusaha sekeras mungkin untuk menanggung banyak hal sendirian ya Mas Ical ya. Bagaimana rasanya ketika kamu sudah bisa mengungkapkan itu di sini? Jadi saya agak merasa lega sih Pak setelah saya mengobrol sama Bapak itu. Jadi kayak saya tuh udah nggak ngerasa sendiri lagi dan Bapak juga tidak menghakimi saya seperti itu Pak. Alhamdulillah ya. Nah, kalau menurut Mas Ical nih, apa yang paling kamu butuhkan supaya menjadi lebih tenang dan bersemangat lagi untuk kuliah? Jadi saya tuh sebenarnya butuh dukungan saja sih Pak, dan orang-orang yang benar peduli sama saya seperti itu Pak. Kamu masih rindu dengan perhatian dan kasih sayang orang terdekatmu? Pak, kadang saya tuh iri lihat teman-teman saya keluarganya itu menanyakan kabar seperti itu Pak. Sedangkan saya Pak nggak ada yang nanya kabar, chat WA cuman buat lihat story, IG cuman buat melihat reels seperti itu Pak. Jadi sedih saya Pak.
berarti kalau boleh saya mengartikan, kamu memiliki rasa sakit hati ya, dan kayak iri gitu ya, kalau bahasa kasarnya, karena merasa kurang diperhatikan dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Betul Pak, saya juga merasa seperti itu Pak. Dan saya tuh kadang juga minder sih Pak kalau lihat teman-teman saya seperti itu. Baik, 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 baik. Ada perasaan ragu terhadap dirimu sendiri, seakan-akan kamu tidak pantas untuk dicintai. Iya Pak, saya tuh semakin tertekan Pak. Jadi saya tuh nggak tahu harus ngapain gitu loh Pak. Satu nggak tahu harus gimana gitu loh ngatasinya. Seperti itu Pak. Dan pada akhirnya kamu sendiri yang merasa terbebani gitu ya, merasa terbebani dan seakan-akan menanggung semua itu sendirian. Iya Pak, tapi kayak rasanya tuh saya tuh agak lengah, lega gitu Pak, bisa ngomong Iya, di iya. sini Pak sama Bapak gitu. Saya bisa sharing-sharing. Saya juga sering Pak, saya tuh merasa nggak kuat gitu. Terus kayak apa namanya, apalagi tugas kan semakin lama semakin menumpuk gitu Pak. Nah, ketika tugas-tugas menumpuk, bebanmu terasa semakin berat dan membuatmu kehilangan semangat gitu ya Mas. Pak, saya tuh rasanya mau nyerah aja Iya, gitu iya. kalau misalnya tugas saya numpuk Pak. Lalu kamu merasa berputus asa di saat situasi menekan itu. Iya Pak, tapi kalau misalkan saya cerita gini tuh kayak rasanya tuh agak plong gitu Pak. Jadi kayak apa ya, kayak saya tuh udah agak merasa lega gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Nah itu artinya berarti dengan kamu bercerita, kamu bisa merasa sedikit lebih lega dan sedikit berkurang. Setidaknya kan bebanmu merasa kamu tidak memikul itu sendirian gitu. Nah tadi kamu bilang sering merasa ingin menyerah karena semuanya terasa berat gitu ya. Tapi di sisi lain kamu juga bilang kamu tuh sebenarnya masih ingin kuliah dan butuh dukungan. Nah saya melihat ada keinginan niat dalam diri kamu, tapi juga ada rasa putus asa yang menahanmu juga. Ini Pak, saya tuh kadang bingung Pak sama diri saya sendiri Pak. Jadi di sisi lain saya tuh pengen nyelesain kuliah biar orang tua itu yang membiayai kita itu nggak kecewa Pak dengan hasil kita. Tapi di sisi lain juga saya capek Pak. Rasanya saya tuh semua orang sibuk Pak sama urusan sendiri Pak. Oke, oke. Jadi sebenarnya kamu merasa kamu masih punya semangat gitu ya. Hanya saja kamu merasa semangatmu itu tergantung pada dukungan orang lain, maksud saya. Iya Pak, soalnya kalau ada yang nyemangatin itu saya tuh rasanya nggak kuat Pak. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa ya saya jadi merasa tidak berdaya. Saya sering coba bandingin diri saya sama teman-teman yang keluarganya itu perhatiin banget gitu. Kadang saya tuh iri Pak, tapi saya malu ngelakuinnya Pak. Saya tuh tahu diri juga Pak itu nggak baik Pak, tapi saya nggak bisa bohong. Saya merasa kayak gitu Pak. Saya perhatikan kamu merasa tidak kuat ya, tidak kuat tanpa ada dukungan orang lain. Padahal tadi itu kamu cerita sudah. Ngerti ya? Saya perhatikan
berarti kan kamu merasa tidak kuat ya tanpa ada dukungan dari orang lain gitu. Padahal kamu tadi sendiri itu cerita bahwa kamu tuh sudah berusaha untuk menghadapi semuanya sendirian, Mas Ical. Nah, menurut kamu nih, bukankah itu tanda bahwasanya kamu itu sudah cukup kuat menjalani semua ini sampai sekarang? Iya sih Pak, tapi saya nggak pernah mikir kayak gitu Pak. Jadi saya kira karena saya sering mengeluh dan ngerasa lemah itu berarti saya benar-benar nggak kuat Pak. Nah, mungkin sekarang kamu mulai sadar bahwasanya kalau kekuatan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kamu sendiri, Mas Ical. Hanya saja tertutupi oleh rasa kecewa dan juga rasa lelah, mungkin dari faktor-faktor negatif tadi. Mungkin kalau dipikir-pikir betul juga Pak itu Pak. Saya nggak sepenuhnya lemah Pak. Iya. Saya itu cuman terlalu fokus Pak, sama satu hal saja, sama hal-hal yang bikin saya itu sedih gitu. Saya sering dengerin lagu sedih, film sedih, cerita sedih, film dewasa sedih dan sebagainya. Film dewasa. Sampai lupa kalau saya itu sebenarnya bisa bertahan Pak sampai sejauh ini. Mohon maaf penyimpanan penuh bagian termination tidak terekam oleh video. Terima kasih.